Halo semua, nama saya Valentino Ivan. Saya di BINUS jurusan Teknik Informatika, BINUSian 2004. Usaha saat ini saya bergerak di bidang F&B dan PT saya Infinity Group. Brand-brand yang kita naungi itu ada Tiktos, Tik Coffee, Ayam Forever, Fuku Ramen, dan Tokyo Dorinku. Juga ada under management atau konsultan oleh kami, yaitu ada Burger Bangor, ada juga Nona Piknik, Nyeker, dan Rancakgo. Sebenarnya ada beberapa lagi brand yang akan launching juga. Oke, kalau bisnis yang sekarang kita jalani, sebenarnya kalau dibilang relate, kayaknya nggak relate ya. Kayak saya lulusan Teknik Informatika, tapi kok malahan saya bergelutnya di bidang F&B kuliner ya. Tapi sebenarnya kalau ada jokesnya ya, Eskom itu kan sarjana kompor ya. Jadi masih ngeling sih, masih nyambung ya. Jadi memang saya menemukan passionnya telat. Jadi setelah saya 2004 sebenarnya sambil kuliah, saya masih coba dulu. Saya bikin training center, namanya dulu Titans. Terus saya bikin juga software house kecil-kecilan di Titans. Saya coba kita memakai semua yang kita dapat pelajarannya di BINUS ya. Tapi ternyata setelah 2006 kita coba bisnis kedua, kita coba F&B, kok kayak berasa lebih suka ya gitu, ada passion di sana. Tapi pastinya selama saya di BINUS, karena BINUS itu terkenal dengan UKM yang begitu banyak, terus juga seperti tidak ada pembatasan ya antar jurusan, antar mahasiswa, kita semua kayak blending aja kenal. Jadi tidak ada tuh eksklusivitas antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Dan karena namanya Bina Nusantara, saya kenal dari ujung Aceh mungkin sampai Papua saya juga ada kenal. Jadi benar-benar Nusantara banget gitu. Makanya di situ bekal saya, karena saya dulu ikut, kalau nggak salah saya sampai 13 UKM, dan HMJ saya juga aktif di HIMTI ya. Saya aktif di HIMTI. Jadi karena aktif berorganisasi juga, selain pelajaran kuliahnya, saya aktif juga di UKM BNCC, saya KMK juga ikut, HIMTI waktu itu sempat wakil ketua HIMTI. Jadi karena di sana saya belajar bagaimana memanage sebuah program, memanage orang, bagaimana membuat satu proposal, sponsorship dan lain-lain. Itu yang menjadi bekal saat ini saya di bisnis saya. Terutama pastinya sekarang segala macam tekanan, segala macam permasalahan, sempat ada waktunya mepet gitu kan, sempat harus deadline-nya mepet, itu semua kita udah alamin dulu. Jadi makanya ya itu bekal saya juga, tambahan kalau kamu memang kuliah di BINUS. Ya, yang saya ingat ya waktu saya berorganisasi itu, karena memang di BINUS itu kan nggak ada pembatasannya. Jadi kita boleh ikut semuanya sebenarnya kegiatannya. Dan memang mau menyibukkan diri, artinya ya kita udah kuliah tuh sebenarnya, kalau dulu sebenarnya kalau mau dibilang pelarian sebenarnya malas pulang ke rumah cepet-cepet gitu kan. Jadi setelah ini apalagi aktivitasnya, makanya waktu itu saya aktif di BNCC. BNCC salah satu menurut saya UKM yang sukses ya di BINUS, karena begitu banyak pesertanya, networknya juga luar biasa, dan karena saya juga IT, cocok banget komputer club. Nah, tapi di luar itu juga banyak, seperti saya ikut bahasa juga ada ya, English Club, Nippon Club, itu saya ikut juga. Dan di luar itu memang kayak B-Voice, penyiaranan, terus abis itu ada ST Manis, teater, wah saya ikut semua. Jadi karena pengen nyobain sih, Saya belajar di situ. Tadinya saya nggak tahu tuh ilmu teater kayak apa, saya nggak tahu ilmu penyiaranan kayak apa. Jadi komunikasi saya terbantu juga tuh dari B-Voice. Nah, kalau di himpunan, kita juga aktif di himpunan, tujuannya supaya kita lebih paham bagaimana sih sebenarnya dunia IT itu seperti apa, dan juga sering bikin kegiatan seputar IT, dan juga tidak lupa kerohanian, saya ikut KMK, Keluarga Katolik. Nah, dari situ makanya saya juga di organisasi benar-benar membantu saya sih untuk sekarang saya di industri. Makanya saya juga berharap BINUSian yang masih kuliah di BINUS jangan ragu-ragu untuk ikut UKM.
di Infinity Group kita memang geraknya di bidang F&B. Brand yang kita launchingkan pertama itu adalah brand Tiktos. Itu 12/12/2020. Jadi pas pandemik banget itu. Jadi Tiktos keluarnya itu benar-benar pada saat pandemik. Jadi kita buatnya itu justru produk yang grab and go ya. Orang datang terus sudah langsung bawa. Jadi memang tidak berlama-lama di tempat atau mungkin harus cuci piring dan lain-lain gitu. Jadi memang kita membuat Tiktos itu awalnya dibuat itu memang karena dia produk pandemik. Nah, tapi ya puji Tuhan kita coba jual franchise waktu itu dan walaupun pada saat pandemik cukup jalan dan laku. Cabangnya sekarang udah puluhan ya, sudah 30-an. Dan memang tersebar sampai Samarinda sudah ada, di Sumatera juga udah ada, di Bali sudah ada. Karena memang produk kita waktu saya meng-create, karena saya memang foundernya, meng-create roti itu. Saya membuat roti toast itu benar-benar berbeda dibanding dengan mungkin orang taunya apa toast yang lain. Dan rata-rata menggunakannya mungkin lebih banyak menggunakan roti tawar ya, roti tawar. Kalau toast kita agak beda karena luarnya lembut tapi luarnya crunchy, dalamnya lembut. Dan memang roti tawar ini kita bikin berbagai macam, ada yang manis, ada yang savory asin. Nah, penambahan dari situ kemudian saya bikin lagi pelengkapnya namanya Tea Coffee. Memang itu adik saudara kembar lah gitu kan. Jadi memang saya juga bikin untuk minuman-minuman kopi karena kopi sekarang kalau di Indonesia tuh lagi ya sudah terkenal lah ya, lagi udah demam kopi gitu. Makanya saya bikin kopi gula aren, kopi vanilla, kopi hazelnut pasti saya bikin. Nah, memang seiring berjalan dari tahun 2020 Desember sampai kondisi sekarang, kita ternyata grow terus. Ya, puji Tuhan, syukurlah saya di sini sebagai C-level ya, saya bantu di operation dan di marketing dan juga di business development-nya. Dan kita memang fokusnya di franchise. Nah, ternyata waktu pas di 2022 kemarin, 2022, kita bekerja sama namanya Rian The Massive. Ya, mungkin artis penyanyi lah tahu ya. Dan kita membuat Ayam Forever namanya. Nah, Ayam Forever ini fenomenal lagi, walaupun kita model boot kecil, kita buat itu dalam waktu 8 bulan, itu 110 cabang. Dan memang sekarang sudah buka cabang ke 80. Nah, jadi memang ternyata Animoy luar biasa dan semakin di sini kelihatannya memang semakin pulih. Makanya franchise kita laku banget. Dan mungkin saya sebutin salah satu kelebihan Ayam Forever adalah jagonya ayam merah. Jadi ayam kita itu dari waktu penepungan aja dia memang pas digoreng keluarnya warnanya merah. Nah, orang Indonesia nih suka banget nih yang pedes-pedes gorengan gitu kan ya. Jadi udah makan fried chickennya pedes lagi cocok sama seleranya dan dijamin pasti ketagihan. Kalau saya bikin produk pasti akan ngeluarin produk yang pasti bikin orang ketagihan. Nah, itu yang akan membuat bisnis kita sustain dan berjalan. Di dalam bisnis F&B kita harus fokus karena A sampai Z-nya itu lumayan banyak. Yang kita harus jalankan mulai dari dapurnya, mulai dari setup mungkin operation di depan, setup marketingnya. Marketing juga berubah-ubah, mulai dulu hanya marketing offline aja, sekarang online, TikTok, Instagram sangat pengaruh, kita harus lakukan semua. Nah, jadi itu yang saya selalu makanya di F&B selalu fokus. Tim saya mulai dari awal sekitar 10 orang ya, saat ini mungkin sudah 50 orangan, termasuk tim gudang. Jadi memang kita grow berkembang, semakin banyak cabang yang dihandle, semakin banyak hal yang kita memang harus kerjakan ya semakin banyak timnya. Nah, di luar itu kita juga ada bisnis unit konsultan namanya. Jadi konsultan yang awal-awal saat Tiktos lagi berkembang itu salah satunya ada Burger Bangor. Dan itu memang kita membantu perkembangan dari cabang, dulu masih dikit lah ya, 20-an cabang kurang lebih, sampai sekarang sudah 500 cabang. Dan itu memang di awal kita bantu, dan juga ini grow-nya luar biasa. Dan memang burgernya beda sekali, rasanya Australian beef dan benar-benar bagus. Nah, di luar itu saya ada Fuku Ramen bersama Pak Andi Garcia, Bro Andi Garcia. Terus ada lagi juga bareng dengan Prilly di Nona Piknik, dengan Chef Fajar di Rancak Go. Ada lagi juga bareng dengan Nyeker, Magdalena dan Marshall. Dan masih ada lagi beberapa produk-produk lagi yang kita kembangin. Kemarin ada dari Smash Food namanya, Smash House Smash Food, kita bantu juga namanya Satu Cendol. Dan kemarin juga baru saya ketemu sama Pak Sandiaga, baru ngobrol-ngobrol untuk mengembangkan UMKM Indonesia. Intinya F&B kebutuhan pokok orang ya, dan ini adalah bisnis primer karena F&B bisnis primer gitu kan. Jadi dimanapun semua orang pasti makan dan semua orang pasti butuh F&B.
Dan ini memang bisa mau di hotel cocok, mau di mall cocok, mau di ruko cocok. Makanya saya senang banget dan passion saya di bisnis F&B. Terutama saya membantu bagian operation, marketing, dan franchise. Saya akan bantu untuk franchise. Nah, waktu TikTok awal berdiri 12/12/2020 itu banyak yang kaget ya, karena kan kita bikin pas lagi pandemik banget ya, dan belum pasti waktu itu 2020 pandemiknya masih belum jelas, belum pasti, masih panjang itu sebenarnya. Dan waktu kita bikin dengan energi positif ya kita beranikan diri dengan konsep yang diterima oleh orang. Kita punya packagingnya bagus, nanti mungkin bisa dilihat ya, kita punya packagingnya bagus, dan packagingnya itu tidak, kalau mau dibilang, membuat orang aman ya, karena bukan packaging biasanya kalau di cafe kan lebih kepake piring, garpu bersama, kalau ini sekali pakai buang. Jadi kita memang membuat konsepnya supaya itu cocok dengan produk pandemik, yaitu lebih aktif banyak di GoFood, GrabFood gitu kan, di Shopee Food. Jadi kita buat produk yang mereka datang, bawa, mereka merasa safety dan aman. Salah satu juga brand saya yang namanya Fuku Ramen ya, itu juga dia pot sitting. Jadi makan sendiri-sendiri. Dan itu booming banget waktu pandemik. Karena sendiri-sendiri mereka bayarnya cashless. Mereka scan, cashless ya. Terus waiternya hanya kelihatan tangannya aja keluarin mangkok gitu. Jadi memang kita harus kreatif, membuat saat kita ada challenge ya. Kalau dibilang pas pandemi kita adalah challenge. Kita kreatif membuat satu produk yang memang sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, bagaimana tantangan saat ini di saat memang sebenarnya udah post pandemik ya, udah selesai pandemiknya kalau mau dibilang, tetapi justru ada problemnya katanya masalah ekonomi nih sekarang nih. Jadi daya belinya pada menurun semua, apalagi orang mau franchise gitu kan ya, franchise tuh butuh uang yang lebih, dan mereka mau buka usaha kayaknya lebih kendala karena kondisi ekonomi sekarang. Kalau mau saya bilang sebenarnya selagi kita berbisnis F&B-nya cukup fleksibel, yang tadinya kita mungkin ya menjual produk-produk franchise 100 jutaan atau 200 jutaan, mungkin saat ini kita bisa cut beberapa bagian sehingga produknya di bawah 100 jutaan. Sehingga orang tetap yang mau usaha tetap bisa. Tidak perlu item-item yang mahal, item-item yang mungkin dulu booth-nya dibikin yang wah gitu, sekarang yang lebih sederhana. Itu pasti akan meng-cut cost. Peralatan yang terlalu banyak juga nggak perlu. Sehingga kita membuat bisnis franchise-nya sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi harganya juga masih terjangkau. Bagaimana dengan produknya? Jujur ya, untuk penjualan online menurun. Karena penjualan online menurun kenapa? Karena sekarang orang lebih suka datang langsung dan berkumpul. Setelah hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun nggak berkumpul. Jadi ya kita juga harus melek lagi. Ya udah, sekarang kita bikin konsep-konsep atau kita rubah kalau bisa, rebranding dan konsepnya yang memang untuk memancing orang untuk datang dan berinteraksi. Itu aja. Jadi kita mengikuti perkembangan zamannya dan pasti berubah terus. Dari zaman saya 16 tahun di F&B itu berubah-ubah terus gitu kan. Yang penting kitanya bisa mengikuti perkembangannya. Saat ini juga memang ya jangan lupa untuk terus promote di buy online. Itu penting sekali, promote online, karena disitulah orang akan tahu brand kita, tahu produk kita, dan pada saat mereka akan ketemu brand kita, mereka merasa nyaman, merasa kenal, dan akhirnya mereka beli. Saya tuh berharap ya, karena saya passion banget di bisnis F&B, saya berharap kalau saya punya Infinity Group itu jadi perusahaan yang diakui di Indonesia bahkan di dunia. Karena saya pengen banget, saya punya visi, selain visi ekonomi pasti saya punya visi sosial, yaitu pengen memberkati lebih banyak orang. Jadi dengan saya menjadi pengusaha, saya itu menolong banyak orang. Jadi apalagi dengan saya kemitraan atau franchise ya. Orang yang tadinya nggak tahu bagaimana cara membuka sebuah usaha kuliner, ya tinggal franchise, kita bantu, kita support. Tapi banyak franchise-franchisean. Kalau saya franchise, saya berusaha mensupport mereka, tahu, dan mengencourage mereka untuk mereka maju. Akhirnya mereka tahu dunia usaha seperti apa. Dan saya happy sih ngelihat mitra-mitra saya tumbuh, berkembang. Mulai dari satu franchise, akhirnya beli lagi franchise kedua. Dan mulai tumbuh, akhirnya juga bikin brand sendiri lagi juga. Dan disitulah saya merasa bahwa terpanggil untuk membuat bisnis F&B saya ini dikenal di seluruh dunia. Saya pengen banget bawa produk lokal Indonesia,
F&B kesukaan Indonesia, karena F&B Indonesia tuh luar biasa banget ya. Kekayaan bumbu kita, kekayaan makanan kita, itu dikenal di luar. Ya minimal di Asia dulu deh, baru nanti di Eropa dan seluruh dunia. Nah, pengennya Infinity Group pengen jadi satu perusahaan bisnis kuliner yang terkenal di seluruh dunia. Nah, kalau secara pribadi pengen banget saya juga menciptakan produk F&B, terus saya akan bisnis di F&B yang juga akan dikenal produk saya bukan hanya di masyarakat Indonesia tapi juga di masyarakat dunia. Gitu. Harapannya pengen banget lebih booming lagi, lebih maju lagi, lebih memberkati lebih banyak orang lagi. Oke, kalau selama hidup pasti ada pengalaman kita pahit dan manis, pasti ada. Nah, ini menarik. Saya mau bahas dulu tentang pengalaman pahit. Pengalaman pahit sebenarnya ada beberapa juga, nggak cuma sekali. Saya tuh mengalami proses dalam usaha, dalam hidup itu pengalaman pahit beberapa. Cuma salah satu yang menurut saya rasakan paling berimpact buat hidup saya dan paling berimpact juga buat bisnis saya sekarang. Kira-kira tahun 2017, waktu itu 2017 saya kondisinya waktu itu sudah punya cafe yang lumayan terkenal, mungkin saya sebut ya namanya WhatsApp Cafe. WhatsApp Cafe ini cukup besar, cikal bakalnya Indomie kekinian. Jadi pertama kali sebelum brand-brand yang kamu kenal yang lain lah ya, saya nggak sebut ya. Jadi cikal bakalnya itu namanya WhatsApp Cafe. Nah, di sana saya mulai dari nol, saya bikin pertama kali di Margonda sampai cabang ke sekian ya, kalau nggak salah hampir 10 waktu itu cabangnya, 9 kalau salah. Dan itu saya percayakan ada satu orang, tangan kanan saya. Nah, saya sebut ya namanya. Jadi karena benar-benar berkesan buat saya, pengalaman pahit ini membuat saya menjadi lebih belajar tentang bagaimana percaya sama orang, delegasi tugas. Nah, karena begitu aktif, rajin, jadi saya nggak curiga dalam apa yang dia kerjakan. Ternyata karena dia tangan kanan saya, dia melakukan kecurangan. Jadi kalau mau dibilang korupsi ya, korupsi itu sampai setelah didata itu sampai 2,7 miliar. Dan itu di dunia usaha saya memang waktu itu perputaran dananya luar biasa sekali ya di WhatsApp Cafe dari omsetnya. Tetapi angka segitu buat kita yang bisnis capek-capek kumpulin itu berasa sekali. Dan itu hanya dipakai untuk senang-senang aja. Jadi dana yang dikumpulkan dari banyak cabang, setiap manajer itu ditekan, setiap manajer itu diminta setoran, diambil. IT kita juga ya ibaratnya dibodohi lah ya, dibodohi. Datanya dihapus sehingga kita sulit mengecek. Pokoknya intinya kok omset menurun, kok stok kayaknya nggak ada kejanggalan, tapi stok bahan habis terus, belanja terus, kok purchasing beli terus, belanja terus. Kenapa? Kalau kita perhatiin kok masih rame, WhatsApp kok datang terus, tapi kok omsetnya anjlok. Akhirnya ada 1-2 orang yang berbicara gitu kan, berbicara sama kita. Mereka ketakutan sekali, mereka bilang, "Pak, kalau saya sampai ketahuan, aduh saya ngeri nih Pak, hidup saya gimana Pak?" gitu. Dan saya tuh dulu nggak berani bilang sama Bapak, karena setiap kali saya bilang sama Bapak, itu pasti saya langsung dipecat Pak. Orang-orang yang Bapak pecat tuh, ini Pak, itu semuanya orang baik Pak, gitu. Kalau dipecat, waduh saya bilang. Dan di situ saya jujur sempat jatuh, sempat nangis. Dan saya juga pikir apa mau lanjutin apa enggak bisnis saya. Tapi akhirnya ya Tuhan beri kekuatan. Dan dari situ saya sekarang justru tetap delegasi sama orang, tetapi saya tetap controlling dengan baik. Saya percaya sama orang, tetap percaya sama karyawan saya tetap, tetapi saya juga tetap harus ada controllingnya. Tidak bisa mempercayakan pada orang satu orang aja atau bahkan 1-2 orang. Makanya ini pengalaman pahit buat di bisnis saya dengan angka yang lumayan besar, dan kasus itu lumayan merusak semua karena saya harus mengganti 90% karyawan saya. Jadi benar-benar mulai dari nol lagi dengan cabang yang sudah banyak. Jadi sangat sulit. Satu cabang saya waktu itu sekitar 30 orang. Dan di posisi itu 90% saya ganti semua orangnya karena semua udah ada kesalahannya dan berakar lah. Gitu. Nah, itu pengalaman pahit yang luar biasa buat saya. Pengalaman manis ya, tapi di balik semua pengalaman pahit pasti ada pengalaman manis, dan pengalaman manis ini pasti seputar dengan usaha saya bisnis juga. Saya tuh passion di F&B karena saya tuh suka banget meng-create sebuah produk. Jadi saya meng-create sebuah produk yang benar-benar saya rasa tuh kalau produk makanan saya buat, saya tuh merasanya kayaknya itu kayak baby gitu. Kayak sesuatu karya. Mungkin kalau yang tahu, seniman, pelukis mungkin tahu ya, karya dia atau disukain orang gitu kan. Nah, makanan juga sama. Seperti saya menciptakan WhatsApp Cafe dulu. Awalnya saya juga, ya kalau dibilang
iseng-iseng, termasuk iseng-iseng apa ya makanan untuk mahasiswa yang bisa disukain semua orang, terus kayaknya bisa membuat semua orang tuh ketagihan lah, kepengen gitu lah untuk beli. Nah, saya menciptakan Indomie kekinian. Kata nama Indomie kekinian itu pun keluar dari saya dulu pertama. Wah, Indomie kekinian saya bikin, Indomie saya bikin pakai hot plate, terus pakai lada hitam. Indomie saya bikin buat jadi carbonara, jadi carbonara. Nah, pada saat saya bikin itu ternyata booming. Semua orang suka, sampai dulu WhatsApp Cafe sebelum buka itu semua ngantri. Sama seperti sekarang juga saya bikin TikTok, saya bikin Ayam Forever, itu juga sama. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa buat saya pada saat saya punya sebuah produk, dicintai, disukai orang. Dan itu semua stasiun TV meliput, semua media-media meliput. Ya bahasanya ya dulu jadi terkenal lah gitu gara-gara ciptain sebuah produk. Itu menurut saya pengalaman manis sekali. Makanya dari situ saya hidup mati saya, passion saya ya di F&B. Jadi sampai kapanpun ya mudah-mudahan saya tidak meninggalkan F&B. Dengan grup yang sekarang Infinity Group, saya menjalankan bisnis F&B. Dan ya pengalaman manisnya bisa dirasakan bagi kamu-kamu yang udah nyobain. Ya kalau udah nyobain bikin produk dan dicintai sama orang lain. Oke, ini bicara hobi. Hobi saya seneng banget sebenarnya sepak bola. Cuma ya mungkin kalau di sekarang udah jarang banget main, ya nggak main. Jadi nonton bola malahan. Jadi kalau dulu saya waktu SMA, kuliah masih sering main lah. Kalau SMA saya malah saya kiper kebetulan dulu. Kalau di SMA tuh saya kiper sekolah gitu. Jadi udah terkenal kiper sekolah. Tapi saya kalau ya semakin kuliah semakin kerja semakin susah ya olahraga ya. Tapi saya hobi sebenarnya saya suka banget sepak bola. Gitu. Dan kalau minat ya karena passion saya di F&B, udah ketemu sekarang passionnya di F&B. Saya senang banget nyobain kuliner-kuliner. Suka banget nyobain kuliner-kuliner terbaru. Kalau lagi pameran kuliner tuh saya wajib datang gitu. Mau jauh-jauh saya datengin. Karena saya merasa selain untuk nambah wawasan saya, ide-ide baru buat saya juga memang jadi membandingkan. Makanya mulai dari coba dikit, akhirnya saya jadi tahu, oh ini yang enak, nih yang gak enak. Yang tadinya nggak paham, jadi tahu. Tingkat kepedasan jadi tahu, dan lain-lain. Jadi, saya senang banget nyobain kuliner kemana-mana. Jadi, saya kalau kemana-mana wiskul terus, wisata kuliner terus pokoknya. Salah satu tantangan juga memang dalam menjalankan pekerjaan itu berbagi waktu dan fokus. Apalagi saya udah berkeluarga, anak saya 3, ada yang masih kecil, yang baru 6 tahun, yang ya imut-imut banget deh gitu kan. Dan saya harus berbagi juga waktu sama istri dan berbagi waktu sama Tuhan. Dan memang menurut saya semuanya berjalan sinergi. Yang penting kita harus terus penempatan diri, tidak melebihi dari yang sebenarnya kita sudah ditentukan. Misalkan kita dalam bekerja, sudah pasti kan Tuhan udah siapkan waktu Senin sampai Jumat itu sebenarnya udah lumayan panjang lah ya. Dan memang Sabtu itu tentatif nih. Kadang-kadang Sabtu ya kalau nggak kepepet gitu kan, ya kadang-kadang juga memang kita lebih baik mengurangi lah. Ya mungkin waktu lebih banyak buat family atau mungkin buat temen ngopi-ngopi gitu kan lebih banyak. Dan mungkin jam juga sama dari pagi sampai malam. Mungkin kalau masih ada waktu malamnya biasanya kita janjian sama teman supaya selalu punya waktu juga buat teman. Nah kalau untuk family kebetulan memang istri saya sangat mensupport. Nah, istri saya Minusien juga. Kebetulan istri saya sangat mensupport dan saya kerja selalu bareng. Kemanapun saya selalu bilang, transparansi. Saya selalu ngomong saya pergi kemana, walaupun keluar kota saya kasih tahu. Kadang ikut juga keluar kota, kadang saya doang gitu. Dan memang saya selalu libatkan semua. Bahkan pada saat saya melibatkan, pertamanya mungkin jadi kebawa-bawa gitu ya. Kalau ada masalah kebawa-bawa ke rumah tangga ya. Tapi setelah dengan masing-masing pemahaman, pengenalan yang jauh lebih, karena kita suami istri ya, jauh chemistry-nya luar biasa. Saya belum ngomong apa dia udah tahu kadang-kadang. Nah itu yang akan ngebantu, kliknya malah lebih dapat. Semua dibawa positif, artinya pasti ada perselisihan. Tetapi perselisihan itu tidak akan kita bawa terlalu besar biasanya. Ya kalau ada perselisihan biasa aja berhubungan sama usaha, sama-sama mau majuin usaha kan. Ya positive thinking aja, setelah itu besok udah selesai. Dan kalau waktu untuk anak saya selalu, dan waktu untuk Tuhan, saya selalu hari Minggu. Itu saya utamakan banget tuh. Hari Minggu saya selalu berusaha banget kalau bisa saya off-kan. Pertama waktu istirahat juga.
Dua, pasti minggu tuh ya saya fokus lah untuk utama ke gereja. Dan anak-anak biasanya seneng karena hari libur ya pergi bersama orang tuanya, luangin waktu mereka, kita lihat kondisi mereka. Dan karena memang saya sudah atur kantor dengan rumah tidak terlalu jauh, dan ya makanya sejauh ini pun di hari-hari biasa pun kalau saya ada kesempatan bersama mereka jalan, saya pasti jalan. Ya kira-kira sebenarnya pintar-pintar kita mengatur dan tetap positif aja, apapun yang kita jalani ada batasannya, jangan ngoyo gitu. Dipaksain terus gitu ya, nanti juga jatuh sakit, terus juga jadinya malah menyusahkan banyak orang, juga jadinya mungkin ntar pas pulang ke rumah anaknya nggak kenalin gitu. Kayak gitu juga ya. Jadi yang penting kita ada batasan-batasan yang kita harus atur, gitu aja sih. Oke, saya Valentino Ivan, saya jurusan Teknik Informatika, Binusian 2004. Bisnis saya saat ini bergerak di bidang F&B. Nama PT saya Infinity Group, dan brand-brand yang saya naungi adalah Tiktos, Tikofi, Ayam Forever, Fukuramen, Tokyo Dorinku, dan juga kita ada bisnis unit konsultan seperti Burger Bangor, Nona Piknik, Rancak Go, Nyeker, dan juga ada beberapa brand lain. Harapan saya buat para binusian yang mulai dari yang masih kuliah dulu nih, ya jangan hanya kuliah terus langsung pulang, habis kuliah langsung pulang, tetapi kuliah ambil lagi UKM-nya, lebih aktif lagi berorganisasi. Ya, kayak saya dulu ikut 13 UKM, makanya dari situ saya dapat pelajaran di luar pelajaran jurusan saya. Justru dari pelajaran yang saya dapat itu lebih banyak, justru saya dapat pelajarannya dari yang di UKM, keaktifan yang lain. Karena di BINUS itu networknya luar biasa, mulai dari Aceh sampai Papua, semuanya ada karena namanya Nusantara. Dan benar-benar saya merasakan bagaimana rasanya berorganisasi, berkenal sama orang, bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat sebuah kegiatan. Dan untuk yang sudah lulus, yuk saya ajak kembali untuk aktif lagi. Banyak banget cara kita untuk kembali ke alma mater kita untuk aktif. Ada BINUS alumni, ada alumni relation, kita bisa menjadi dosen tamu, kita bisa juga membawa nih sebenarnya pengalaman-pengalaman kita selama di dunia kerja maupun di dunia usaha kembali ke BINUS. Ya, jangan hilang, harus kembali lagi dan harus yuk kita sama-sama kita bikin network yang bagus, terutama di ikatan alumni. Wah, saya bangga banget jadi lulusan BINUS, dan saya untung kuliah di BINUS ya, karena akhirnya saya ya bisa seperti ini, bisa jadi pengusaha, saya bisa punya usaha yang kalau mau dibilang lumayan sukses. Saya banyak sekali dapat pelajaran yang luar biasa dari BINUS. Jadi buat kamu yang mungkin punya anak atau saudara yang mau cari kuliah, ayo kuliah di BINUS. Dan benar-benar kuliah di BINUS itu kamu akan merasakan bukan hanya dapat pelajaran akademis, tapi kamu juga akan dapat pelajaran networking dan berorganisasi yang bagus. Jangan lupa kuliah di BINUS. Saya berharap di BINUS University bisa semakin maju, semakin sukses lagi, dan lulusan-lulusannya bisa menjadi lulusan-lulusan yang dibanggakan, menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia, menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan Indonesia maupun perusahaan luar, semakin banyak menjadi entrepreneurship, ya, karena sesuai sama salah satu visinya, yaitu membuat lulusannya bisa membuka lapangan pekerjaan, dan BINUS bisa selalu hadir nih di Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan nanti ada juga di luar negeri. Ya, maju terus BINUS.